Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan kembali menjelaskan tentang hosting dan cPanel. Nah, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa itu hosting dan macam-macam layanan hosting ya, dengan sekilas ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan khusus ya secara detail tentang layanan hosting, yaitu share hosting ya, atau sharing hosting atau share hosting, berbagi hosting ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, ada baiknya kalian di komentar cantumkan komen ya, hadir ya, agar Bapak bisa memantau apakah kalian menyimak video pembelajaran ini atau tidak ya. Siapa yang menyimak, siapa yang tidak, nanti Bapak nilai. Kemudian jangan lupa isi kehadiran di LMS modelnya ya. Isi kehadiran, kemudian nanti kuisnya kerjakan di LMS model ya. Nah, kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Apa sih pengertian dari apa sih itu share hosting ya? Nah, kemarin Bapak sekilas menjelaskan ya apa share hosting. Jadi share hosting itu sebenarnya adalah layanan yang paling populer ya, yang sering digunakan, paling populer terutama oleh pengguna-pengguna situs web yang baru ya. Jadi situs-situs yang baru itu biasanya sebelum menggunakan yang private ya, dia menggunakan dulu yang share hosting ya. Nah, jadi pada dasarnya jenis hosting ini ya, share hosting ini bekerja untuk memberikan sumber daya server yang nantinya akan digunakan oleh berbagai situs web ya. Jadi berbagai situs web itu disimpan di dalam satu ruang yang sama atau satu server yang sama ya. Nah, penjelasan lebih luasnya adalah share hosting memberikan layanan dengan akun hosting yang diletakkan bersama-sama ya, bersama-sama beberapa akun lainnya di dalam satu server tadi ya. Nah, jadi untuk menggunakan atau sehingga ya si akun tersebut yang banyak itu dapat menggunakan layanan atau kinerjanya atau menggunakan layanan bersama-sama ya. Kemudian ketika seseorang memutuskan untuk membuat sebuah situs web ya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengelolanya, yaitu dengan memilih tempat siapa dan mana yang akan dijadikan sebagai penyedia layanan hosting ya, apakah mau iCloud, cloud hosting atau yang lainnya ya, WordPress seperti itu ya. Langkah selanjutnya setelah memilih layanan hosting, maka memutuskan tempat pengguna ya untuk memilih paket hosting. Paket hostingnya ya seperti share hosting, VPS, cloud hosting, WordPress atau dedicated server hosting ya. Nah, itu sedikit tentang apa itu share hosting. Jadi kesimpulannya adalah share hosting itu suatu layanan hosting di mana di dalam satu server itu terdapat beberapa akun ya atau akun hosting ya. Nah, itu pengertian dari share hosting. Kemudian nah di sini Bapak akan jelaskan dulu gambar yang di sebelah kanan ini ya. Nah, hosting itu ibaratnya, nah ini web hosting ibaratnya dia lahan atau tanah kosong ya. Nah, nanti ketika ada yang mendaftar akun, maka dia menjadi sebuah rumah, bisa ya, menjadi sebuah rumah
Atau misalkan lahannya banyak nih, berarti kamu bisa membuat banyak perumahan ya. Jadi share hosting ibaratnya ada lahan banyak, maka nah ketika ini jadi perumahan, nah disitulah yang disebut dengan share hosting. Jadi perumahan ini bisa menggunakan apa namanya, tanah tersebut sebagai tempat ya hosting ya. Nah bisa juga diibaratkan satu rumah nih, hosting itu sebenarnya nggak harus tanahnya tapi rumahnya, di dalamnya ada layanan apa aja. Nah si akun-akun yang banyak itu diibaratkan situs web, jadi pengguna atau akunnya ya. Nah eh, kemudian nah seperti ini contohnya ya yang kemarin Bapak jelaskan sekilas ya. Jadi share hosting itu diibaratkan rumah, terus akunnya ya yang berbagi layanannya, ada yang di dalam itu warga rumahnya, kemudian fasilitasnya digunakan bersama-sama dengan oleh warga yang ada di dalam rumah, itu yang disebut dengan share hosting. Dalam satu rumah terdapat beberapa warga atau penghuni lah istilahnya ya, dan kamar mandi ini contoh adalah layanannya. Nah kemudian share hosting ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Yang pertama adalah kelebihannya biayanya murah ya dibanding dengan jenis hosting yang lain ya. Nah, sebagai contoh share hosting adalah perumpamaan ketika seorang menyewa sebuah kontrakan ya, seperti tadilah rumah ya. Agar bisa menghemat biaya, nah misalkan Anda kos-kosan misalkan. Anda ngekos kalau sendiri misalkan bayarnya 300, tapi kalau kamu ngajak teman jadi sekos itu sekamar berdua misalkan, maka kamu biayanya bisa dibagi dua. Kalau biasanya 300 satu orang, ketika ada teman kamu ikut di situ jadi berdua, maka kamu bayarnya cukup 150, jadi 50-50. Atau kalau misalkan bertiga bisa lebih murah lagi. Nah itu yang dimaksud dengan share hosting ya, kelebihannya biaya lebih murah ya. Nah kenapa share hosting sangat murah ya, tadi kerjanya. Terus kedua adalah penggunaan sangat mudah. Nah, di dalam layanan share hosting ini pengguna akan dimudahkan ya. Semua operasionalnya nanti ya akan dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena penyedia layanan sudah mengambil alih semua operasional server olehnya ya. Jadi kita cukup membeli hostnya saja, hostingnya saja ya. Terus kenapa mudah? Karena kita tidak perlu memahami atau tidak harus paham mengenai pemrograman web atau apa namanya blog lah istilahnya ya, situs, karena sudah dikelola oleh penyedia layanan. Nah, namun ya, saat nanti ketika web kalian itu sudah besar, sudah banyak pengunjungnya ya, maka harus berubah dari layanan share hosting ke layanan yang private, apa namanya, virtual private server. Jadi VPS ya, atau ke dedicated web server. Jadi kita harus mendedikasikan server kita dalam satu server, jangan sampai dipakai bersama-sama seperti share hosting kalau sudah webnya sudah besar. Nah itu ya. Jadi kenapa sih harus pindah ketika web kita sudah besar? Karena alasannya karena kembali lagi menyesuaikan pada kebutuhan, di mana untuk web yang sudah besar mah harus memiliki banyak pengunjung yang lebih cocok dengan layanan hosting yang lainnya. Jika pengguna masih menggunakan share hosting ya, ketika pengunjung sudah banyak, maka situsnya akan berdampak pada situs lainnya, akan mengganggu situs yang belum
kalau kita di share hosting ya, jadi kita sudah besar, yang orang lain masih kecil. Nah, nanti situs kita akan mengganggu pengguna lain di dalam satu server tersebut ya. Ya contoh gangguannya adalah ya bisa membuat error yang lain atau downtime ya. Nah, tapi nanti ketika kalian sudah, misalkan situsnya sudah gede, asalnya menggunakan layanan share hosting, maka kemudian merubah ke PPS ya, maka kalian harus belajar apa sih pemrograman. Jadi lebih memperdalam lagi pemrogramannya. Itu kelebihan dari share hosting yang kedua. Dan yang ketiga adalah administrasi dan pemeliharaan server mudah. Kenapa mudah? Karena untuk administrasi dan pemeliharaan sudah diambil alih oleh pihak layanan hosting ya. Nah, karena kita juga belum paham mengenai pemrograman, maka kita serahkan saja semua layanan tersebut kepada pemilik penyedia layanan atau penyedia layanan hosting ya. Itu yang ketiga kelebihannya, administrasi. Nah, sangat ideal untuk blog maupun website ya, bisnis skala kecil. Nah, web hosting ini dikatakan sangat ideal untuk pengguna situs blog maupun website dengan bisnis skala yang kecil. Alasannya kenapa? Pertama, karena pertimbangan anggaran ya. Hal ini tentu sering terjadi pada seorang yang memulai bisnis kecil ya kan. Namanya juga kecil-kecilan pasti anggarannya kecil, maka harus nyari hosting yang harganya lebih murah ya. Nah, kemudian mudah juga ya. Nah, itu salah satu alasannya. Terus kontrol panel yang mudah. Kontrol panel ini sebagaimana sudah dijelaskan, kontrol panel itu berfungsi untuk mengelola hosting kita ya, memudahkan mengelola hosting kita ya yang sudah disediakan oleh penyedia layanan hosting ya. Nah, terus yang ke berapa ya? Yang keempat ya. Yang selanjutnya, email akan masuk pada akun email pengguna ya. Jadi sudah diketahui bahwa pengguna layanan share hosting ini adalah dilakukan bersama-sama dengan berbagi server ya pada pengguna lainnya. Namun tidak perlu khawatir ya kan, biasanya kalau bareng-bareng mah bisa salah alamat atau salah tujuan. Nah, di sini mah tidak perlu khawatir karena alamat email akan masuk akan dikirim untuk pengguna ya, dan akan masuk pada email pengguna tersebut ya. Semua email yang masuk pada layanan server yang sama ya. Nah, kemudian selain dari kelebihan maka pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Area kontrol terbatas pada server ya. Maksudnya apa itu? Jadi pengguna pada layanan share hosting ini hanya memiliki ruang yang sedikit terkait akses ke server, sehingga kontrolnya sangat terbatas sekali. Hal ini terjadi karena ada layanan hosting kepemilikan akses penuh hanya dimiliki oleh administrator penyedia layanan hosting ya. Nah, jadi yang kontrolnya adalah penyedia layanan hosting. Nah, kedua kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya crash. Nah, apa maksudnya ya? Jadi ketika banyak pengguna di dalam satu server, dengan hal tersebut tentu sudah tidak heran lagi jika sewaktu-waktu akan terjadi crash ya. Adanya beban yang berat terutama jika sedang ada traffic ya. Traffic data ya akan berpengaruh terhadap kinerja situs web atau blognya, bisa misalkan nge-lag atau lambat aksesnya ya. Kemudian keamanan yang kurang. Kenapa kurang? Nah, karena disebutnya dengan share hosting, nah yang memberi ruang yang luas dalam satu server akan lebih rentan terhadap penyalahgunaan akses ya atau fitur ya, bisa kena hack oleh akun yang lain atau bisa kena
pokoknya sensitif lah kalau untuk yang sharing-sharing ya. Dengan hal tersebut pasti akan banyak muncul masalah pada server ya, ya ada yang mencuri data atau apalah itu ya. Kemudian yang terakhir, kelemahannya adalah penggunaan software yang lain yang terbatas. Nah, maksudnya apa? Jadi pengguna share hosting tidak bisa mendapatkan akses dalam menggunakan atau menjalankan software lain ya selain yang telah disediakan oleh penyedia. Jadi tidak boleh produk di luar penyedia ya. Jadi harus yang ada di dalam penyedia layanan ya, membeli produk atau menggunakan produknya ya. Nah, itu penjelasan dari Bapak mengenai share hosting ya. Cukup sekian mungkin ya, dari penutup dari Bapak hanya satu. Pertama, jangan lupa absen di Moodle, kemudian komen di video ini ya di bawah dengan komentar yang santun ya, dan cukup hadir aja, nanti Bapak cek, cross check ya. Terima kasih, jangan lupa juga di subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.